Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, mohon tadi saraya teu karaos saminggu nanti asa kamari orang kempal enak terus kempal deui. Kita salarasna wengi ayeuna bagian Haji Ion. Tapi luka kurang teman keukeuh cenah Ion bae anu ngisina cenah kitu. Wa Ion teh kakak laki-laki tertua dan kegentos nama dan abdi teh terbiasa nolak. Orang ngabahas lo ieu lah anu ringan tapi memang cukup penting. Pembahasan tentang masalah mendidik anak. Orang sadaya kantos pernah mengalami sadayana masa anak-anak, masa dididik ke orang tua, masa diasuh ke orang tua. Terus orang oge ayeuna nuju mengalami masa tua, masa mendidik anak. Panten abdi mah di dieu pada urutan di keluarga paling junior dibanding Haji Anah nu langkung senior dina mendidik anak mungkin langkung kumaha lah pengalaman langkung seueur. Anakku sebenarnya dalam Quran seperti di surat At-Taubun ayat 15 bahwa ini ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan atau ujian bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Jadi harta dan anak adalah ujian. Anak itu ujian atau cobaan. Kalau yang namanya ujian itu orang pasti ada yang lulus, juga ada yang tidak lulus. Untuk yang lulus di sini lulus ujian, hadiahnya itu Allah menjadikan pahala yang besar. Di sini ada pembagian yang diuraikan oleh sahabat bahwa dalam pendidikan anak itu dibagi menjadi 3. Untuk 7 tahun pertama ajaklah anak bermain dan yang menyenangkan. Kemudian pada 7 tahun kedua disiplinkanlah anak, dan pada 7 tahun ketiga bersahabatlah dengan anak. Jadi dalam mendidik anak itu disesuaikan dengan umurnya. Pada 7 tahun pertama itu disebutnya sebagai golden egg. Apa itu golden egg? Masa emas. Di situ anak ibaratnya seperti spons, banyak menyerap informasi. Anak pada usia itu yang berkembang otak kanannya. Jadi yang berkembang itu dari segi bukan kecerdasan, dari segi keterampilan, dari segi imajinasi, dari segi kreativitas. Terus pada masa-masa itu anak sudah mulai memasuki masa imitasi, meniru. Jadi pada usia-usia ini anak hanya mudah menyerap apa-apa informasi atau apa yang ada di sekelilingnya, terutama orang tuanya. Maka tidak heran kalau orang tuanya berbuat yang seperti itu, nanti anaknya juga mencontoh. Seperti misalnya orang tua yang selalu mencontohkan tiap waktu sholat berjamaah ke masjid, anaknya juga nanti meniru. Juga bukan dari kelakuan, dari bahasa juga. Anak yang terbiasa di rumah menggunakan bahasa kasar, biasanya anak juga meniru. Jadi pada masa-masa usia emas ini menentukan nanti ke depannya anak seperti apa. Terus pada masa ini anak memang cenderung dunianya dunia bermain. Jadi biarkan anak bermain agar nanti kalau sudah tuanya tidak jadi memudahkan. Jadi itu karena masa kecilnya tidak maksimal. Untuk merangsang imajinasi, merangsang kreativitasnya, biasanya anak-anak seusia itu diberikan permainan. Makanya seusia TK biasanya yang diperbanyak itu cocokan.
sesuaikan mainan juga dengan jenis kelaminnya. Kalau anak perempuan ya mainannya boneka-bonekaan, masak-masakan. Laki-laki mungkin lain lagi, mobil-mobilan, pistol-pistolan. Kebetulan saya anak laki-laki semua, jadi mainan tuh monoton dari dulu itu saja. Robotan, mobilan. Jadi sekarang punya cucu perempuan tuh bingung, di rumah nggak ada mainan perempuan. Sampai 7 tahun itu kita memperlakukannya ibarat raja lah. Jadi anak seusia itu memang kita yang melayani. Mau makan kita ambilkan, mau minum kita juga ambilkan. Terus anak seusia itu memang lagi butuh-butuhnya perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Itu sangat membangun dasar atau fundament dari psikis dan kecerdasannya. Karena anak yang lebih sering disayang sama orang tuanya, lebih sering dipeluk, dicium, itu nanti ke psikologi dan kecerdasannya juga berbeda dengan anak yang sering diacuhkan atau bahkan sering dimarahi. Pantas Rasulullah juga sangat menyuruh orang tua untuk selalu menyayangi, melindungi, bahkan di sini sesering-seringlah mencium anak kecil katanya. Di sini ada hadis yang berbunyi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Al Hasan bin Ali, dan di sisi Nabi ada Al Aqra bin Habis At-Tamimi yang sedang duduk. Maka Al Aqra berkata, aku punya 10 orang anak, tidak seorang pun dari mereka yang pernah kucium. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kepada Al Aqra, lalu beliau berkata, barang siapa yang tidak merahmati atau menyayangi, maka ia tidak akan dirahmati. Jadi orang tua yang tidak pernah berlaku lemah lembut kepada anaknya, maka Allah tidak akan merahmati orang tua tersebut. Jadi memang usia anak membutuhkan perhatian yang lebih dari orang tua, pelayanan yang lebih dari orang tua. Di samping memang usia itu juga kita bisa memasukkan pemahaman sedikit sesuai dengan kemampuannya. Di usia yang sangat rentan meniru, terutama meniru di lingkungan keluarga, itu memang dibutuhkan usaha kita untuk menciptakan lingkungan yang membuat anak tuh bagus tumbuh kembangnya gitu. Seperti misalnya orang tua memberikan contoh untuk salat berjamaah atau mengaji, itu terekam semua oleh anak-anak. Di keluarga kita berusaha memang menanamkan sebaik-baiknya, tapi kadang kita juga kecolongan dengan lingkungan yang di luar. Kita sudah berusaha membawa anak tidak berkata yang kasar di rumah, tapi kalau lingkungan itu kadang mempengaruhi. Hanya besarnya pengaruh lingkungan terhadap anak tuh kuat mana gitu dibanding pemahaman kita di rumah. Ini saya pernah mengalami sendiri waktu, maaf ya Bib, waktu Afif kecil, waktu usianya waktu itu masih TK gitu. Dia kan bermain di lingkungan sini yang bahasanya segala macam ada. Suatu ketika dia marah, nangis itu marah. Yang dia ucapkan, Afif mau bilang binatang haram katanya gitu. Nah ini anak ngomong apa? Sok mau ngomong apa? Tapi takut durhaka, takut durhaka. Oh berarti ini anak memang pengaruh lingkungan luar ada, tapi lebih kuat pemahaman di dalam gitu di rumah. Hanya kita juga butuh memberikan pemahaman sesuai dengan kadar kemampuan ini, yang kemampuan otaknya gitu. Dia juga akhirnya nanya, kenapa nggak boleh bilang anjing katanya. Kata siapa nggak boleh, kalau bilang anjing ke anjing nggak apa-apa. Kalau bilang anjing ke orang ya nggak boleh, Allah nggak suka, itu namanya menghina gitu. Nah dia akhirnya paham gitu. Jadi lingkungan itu benar-benar mempengaruhi gitu. Jadi kita tuh sekarang tuh bersaing dengan lingkungan yang di luar. Apalagi sekarang ada media sosial yang pengaruhnya luas masuk ke dalam rumah, gampang diakses oleh anak-anak. Jadi pemahaman yang lebih penting itu dari kita, dari orang tua,
fondasinya harus kuat biar anak-anak juga bisa memahami dengan kemampuan otaknya yang masih terbatas saat itu. Di anak seusia itu memang waktunya eksplorasi, ingin serba tahu. Mereka biasanya banyak pertanyaan yang kadang kita juga bingung menjawabnya. Kita harus menjawab pertanyaan sesuai dengan kemampuan pemahamannya. Tapi kadang juga kita bingung kalau ada pertanyaan yang di luar yang sudah kita bingung gitu menjawabnya. Kemudian fase yang kedua, anak usia 7 sampai 4 tahun. Nah, di sini 7 sampai 14 tahun. Di sini anak kita mulai ditanamkan disiplin. Anak kita jadikan tawanan dalam tanda kutip. Di usia ini memang anak sudah mulai berkembang, pikirannya, pemahamannya juga semakin luas. Di sini kita mulai bisa menanamkan nilai-nilai agama. Makanya Rasulullah juga perintahkanlah anak-anakmu untuk salat saat mereka telah berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika mereka berusia 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Jadi pada usia ini anak mulai ditanamkan tentang kewajiban, tentang halal dan haram, tentang etika, tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Pengalaman saya dulu waktu belum sekolah memang sudah dibiasakan diajak sholat sama Mimi sama mama tuh. Meskipun kadang kalau disuruh sholat saya bilang enggak sholat lagi udur sasi pada jam tengah kata udur sasi tenang. Nah ketika udah masuk SD dibuatkan mukena, ingat dijahitnya di emak teh bunga bisa di pengadamalkan mukena. Mulai sholat bukan hanya maghrib saja. Dan sebelumnya dikasih pengertian yang sederhana sama Mimi itu waktu itu. Ingat, waktu itu nisfu Sa'ban kata Mimi, ini sekarang katanya pergantian buku catatan amal, pamiun catatan amal hoyong saya, sok salatna ayeuna kedah rajin 5 waktu olah maghrib wae. Nah, dari situ mulai terpikir, oh iya ya catatan saya ingin bagus gitu. Jadi dengan pemahaman yang sederhana seperti itu tuh masuk. Jadi mulailah sedikit-sedikit sholatnya ditambah bukan hanya maghrib. Terus orang tua juga kan udah mulai memfasilitasi, dibuatkan mukena, difasilitasi sajadah. Jadi memang seusia itu sudah mulai ditanamkan. Udah agak gede mulai ditanamkan hal-hal lain seperti misalnya etika, keterampilan. Itu saya ingat ketika kelas 4 SD tuh, mama tuh sudah mulai bilang gini, coba pun sini duduk di dekat mesin jahit tuh. Kakinya sudah nyampe belum ke mesin jahit yang bawah. Ternyata udah nyampe, sok belajar menjahit. Jadi ketika usia SD kelas 4 tuh sudah dididik keterampilan keputrian sama mama tuh. Ingat aja. Sesibuk apapun ternyata ingat gitu bagaimana mendidik anak seusia itu, dididik keterampilan menjahit. Terus untuk pakaian juga mama sangat hati-hati. Kalau lebaran beli baju tuh biasanya diperiksa. Yang diizinkan tuh baju tuh yang crop, yang panjang gitu. Kalau span yang belakangnya belahan mah nggak bisa, nggak masuk. Celana panjang juga kurang disukai. Ternyata waktu itu mah saya nggak ngerti, nggak begitu ini. Ternyata memang tujuannya baik. Terus untuk menjaga muruah, menjaga harga diri. Mama tuh sebenarnya wailah boten ya. Kalau misalnya wailah nyuruh nginep, misalnya white dinner nggak ada. Itu sebelum berangkat tuh suka ditanya pakai celana panjang nggak?
pakai mak waktu kalau belum pakai dulu celana panjang. Waktu itu emang nggak paham, nggak ngerti kenapa kalau nginep di Cila harus pakai celana panjang. Sekarang baru paham, oh iya ada kakak ipar gitu. Juga di usia itu sudah mulai ditanamkan etika, ditanamkan cara menjaga diri. Seperti di sini juga kan mulai diinikan sholat. Terus kalau 10 tahun belum sholat juga harus dipukul. Hanya pukulan di sini hanya semacam sanksi saja sih, bukan pukulan yang membahayakan, apalagi pukulan di muka. Jadi dari hadis ini saya mengambil hikmah, ternyata sanksi untuk anak itu baru bisa berlaku sesuai dengan fisik dan psikisnya di usia 10 tahun. Kalau belum 10 tahun sepertinya sanksi itu kurang efektif. Dan sanksi ketika diberikan tuh anak harus dikasih tahu kenapa kamu dikasih sanksi. Seperti misalnya sanksi anak misalnya membuang sampah sembarangan, kasih sanksi suruh nyapu gitu. Karena anak tuh dididik tuh memang harus ada apa ya, reward dan punishment. Secara bahasa ininya mah ada apresiasi, ada penghargaan, dan ada sanksi kalau melanggar. Atau misalnya anak terlambat bangun subuh, kasih sanksi. Sanksinya yang positif aja, suruh ngaji misalnya 1 juz. Jadi di sana anak mulai dibangkitkan disiplin, dibangkitkan bagaimana menghargai waktu, bagaimana menjalani kewajibannya. Nah, itu disiplin terhadap ibadah. Terus di usia ini juga biasanya anak sudah mulai kelihatan bakat-bakatnya. Kedepannya mau seperti apa tuh saya perhatikan di anak saya sendiri gitu. Anak yang pertama tuh Alif ya Bi, dari kecil tuh dia sudah senang, dari usia SD sudah senang baca buku. Dia paling senang kalau diberikan majalah sama abinya. Jadi dia lebih memilih baca buku daripada bermain di luar misalnya gitu. Jadi kalau di rumah tuh buku aja yang digulung dibacanya. Sampai waktu mondok dia juga pengurus perpustakaan. Sampai waktu kuliah di Mesir yang bikin saya gergetan tuh, dia dikirimi uang tuh dikirim 1.500.000 waktu itu, uang buat 1 bulan. Ternyata hanya beberapa minggu nih katanya uang yang 900-nya dibelikan buku, jadi uang buat makan cuma 600. Kata saya tuh kegila-gila tadi beli buku banyak-banyak. Kamu mau makan apa? Tenang aja Mi, nanti mau kerja. Jadi memang bahasa ini nama kudu sampai kagila-gila tadi kita udah sampai pada batas kacida kan yang bilang teh. Sama seperti adiknya Afif. Kecil tuh, waktu kecil udah kelihatan bakat dagangnya tuh, bakat bisnisnya tuh. Hanya waktu kecil, waktu kelas berapa ya? Kelas 2 apa kelas 3? Memang kacida juga dia tuh. Mungkin pikirannya waktu itu masih kecil, jadi masih sederhana gimana caranya dapat uang. Dia tuh nyari rongsokan coba. Itu ya Allah, katanya Api, patuh yang nggak malu. Ibu-ibu saya banyak yang membantu di tempat hajatan teh. Ini katanya saya pesan Ustaz saya sini banyak di sini gelas itu aqua. Itu kan ada orang tua nggak malunya. Tapi mungkin dari sana tuh si anak mulai belajar membangun kemandirian, membangun mental. Sampai akhirnya ketika masuk sanawiyah dia tukuh, Umi harus buat makanan mau dibawa ke sekolah buat jualan. Atau induk teh pagi-pagi teh riweuhnya ngurus nuletik nageta. Si Upik masih kecil, urusannya kudu buat makanan. Diturutkan awal nama. Ternyata terus-terusan nih kami coba bikin makanan nanti dibawa ke sekolah. Jadi apa nggak malu ke pemujana kasih, pemujana gengsian memawa dagangan makanan ke sekolah. Enggak nih, kalau malu terus nggak akan maju-maju katanya. Jadi akhirnya dibuatkan jajanan yang sederhana. Laku terus sebelum masuk udah habis. Hanya dia jadi karena dagangannya laku banyak sampah, ya sampahnya dipunguti, diberesin. Nah itu dari situ tuh sudah terbangun
mental tidak malu, mental tanggung jawab, mental berani, mental menghargai uang tuh dari sana tuh. Jadi sebenarnya anak tuh tidak ujuk-ujuk jadi begini. Dari awalnya tuh udah, ya Allah sampai pada tahap kacida kan anak teh. Jadi nu hiji makan akademis, nu memang dari kecil udah kelihatan sampai usia aliyah itu jual beli HP. Sampai hariwang indung waktu cawadean jeung supir truk di alun-alun itu nate cawadean nate. Itu teh kan keberanian gitu, dituntut keberanian menghadapi orang kumaha gitu, jual beli sendiri mana awak segitu-gitunya masih kecil gitu, usia masih kecil menghadapi orang yang baru dikenal. Nah itu di sana saya pikir mungkin anak tuh lagi membangun mental, membangun kemandirian. Jadi di usia 7 sampai 14 tahun tuh anak tuh mulai kelihatan mau terbentuk, mau mengarah kemana tuh. Hanya orang tua di sini memang perlu mendukung, perlu memfasilitasi, dan juga tetap harus mengawasi, membimbing. Jadi terbentuknya anak di masa depan itu dipersiapkan dari usia-usia sebelumnya. Nah kemudian yang ketiga usia 14 sampai 21 tahun. Nah di sini pada usia ini anak kita jadikan sebagai sahabat, karena sudah ditanamkan tadi pada di usia 7 sampai 14 tahun bagaimana kewajiban, bagaimana hal yang harus dijauhi, apa yang harus dikerjakan, tanggung jawab apa yang harus dilakukan. Jadi pada usia ini si anak tuh sudah katakanlah cukup menerima masukan. Jadi tinggal kita pada usia itu anak kita jadikan sahabat. Itu sudah tidak pantas lagi memarahi, menegur habis-habisan di usia itu, karena anak sudah dimasuki di usia-usia sebelumnya. Jadi di sini di usia ini anak kita harus sering diajak ngobrol, diajak diskusi, tukar pikiran. Apalagi seusia kita mungkin beda zamannya dengan anak kita, mungkin dulu belum mengenal HP, kan anak sekarang HP-nya udah seperti apa, orang gaptek gitu. Jadi untuk masalah-masalah yang kekinian kita nggak apa-apa diskusi dengan anak gitu. Di usia ini juga kita mulai diskusi tentang misalnya anak mau kuliah kemana, diskusi tentang kerja, diskusi tentang pasangan hidup. Jadi kalau anak terbiasa nyaman curhat ngobrol dengan orang tuanya, nanti anak tidak akan nyari ini di luar gitu, nyari tempat curhat di luar yang belum tentu kalau orang luar akan memberikan solusi. Jadi batur badami. Jadi batur badami. Jadi kita jadikan anak tuh ulah dianggap budak, di baheula teh naon. Coba kita seusia gini mah kita jadikan partner diskusi gitu nih. Umi punya masalah gini, gimana ya solusinya gitu. Kira-kira apa yang harus diperbuat Umi kalau Umi punya masalah gini. Itu kadang-kadang anak tuh muncul ide yang di luar ini kita gitu. Oh ternyata anak tuh lebih ini dari kita gitu, lebih tahu. Jadi orang tua tuh tidak mesti tahu semua. Kadang anak yang beritahu. Jadi jangan menutup kemungkinan kita untuk meminta ide dari mereka, meminta saran dari mereka. Dan kalau anak diperlakukan gitu, dia juga jadi nanti tumbuh rasa percaya diri. Oh ternyata saya sudah dianggap dewasa oleh orang tua. Anak seusia gitu masih terus-terusan dikekesok, dicarekan gitu. Anak nggak akan tumbuh dengan baik, dan nanti anak tidak akan percaya diri. Terus yang kadang salah dari orang tua memperlakukan anak tuh, kita sering tidak sadar selalu membandingkan anak kita dengan orang lain. Terus si itu mah, terus jujur hirup nate. Coba kamu bisa apa? Terus si itu mah. Ini dialami saya juga ke si A. Ya si A kan anak paling besar. Jadi
idealisme saya tuh si Atu ingin jadi contoh yang baik buat adik-adiknya, ingin sukses, ingin apa. Kadang saya jadi berlebihan, sering suruh meniru ini, contoh ini, sampai akhirnya saya kaget sendiri, jadi merasa gitu, oh iya saya salah. Si A sempat bilang gini, Umi siapa lagi yang mau menjadikan role model buat Umi, buat A? Berarti ini salah kalau selama ini sering membandingkan, padahal itu tujuan kita baik, tapi mungkin caranya yang salah. Harusnya jangan langsung membandingkan, tapi kita cerita, si itu teh sukses ternyata begini. Nanti kan anak ngambil kesimpulan sendiri. Kalau langsung kita membandingkan anak kita dengan orang lain, itu nanti anak merasa jatuh, merasa tidak dihargai. Karena anak juga ingin tumbuh menjadi dianya sendiri, nggak mau terus-terusan dibandingkan dengan orang lain. Itu kesalahan yang pertama. Terus kesalahan yang kedua, kita kadang sering memarahi, menegur anak di tempat umum, atau menegur anak di depan adik-adiknya, bisa salah di depan adik-adiknya, itu akan menjatuhkan wibawa anak tersebut. Jadi nanti si anak akan minder, merasa tidak dihargai di depan adik-adiknya, merasa tidak pede. Nanti juga dia nanti nggak bisa, kalau mau beri contoh ke adiknya juga adiknya nggak akan manut ke kakaknya. Jadi di usia seperti itu usahakan kita memperlakukannya sesuai dengan usianya. Karena di usia itu anak-anak sudah mulai matang, mulai berpikir ke depan. Apalagi nih, anak-anak saya usia 22 itu sudah mulai berpikir berumah tangga. Jadi saya juga sempat kaget, saya sendiri nikah umur 25. Ini si A dulu umur 22 udah berpikir mau berumah tangga. Saya kan selaku ibu kan milih anak gimana, kuliah juga belum selesai, kerja belum, udah memikirkan nikah. Ternyata ketika ditanya alasannya, di sana tuh banyak fitnah wanita katanya di Mesir. Berarti alasannya ini benar gitu, ingin menjaga diri dari fitnah wanita. Terus yang bikin saya kuat waktu itu apinya, udah kalau niatnya baik katanya, yang nikah itu dijamin rezekinya. Jadi ada 3 yang dijamin rezekinya, yang nikah, yang mencari ilmu, dengan yang jihad fisabilillah. Jadi kata ya Abina menguatkan, ya udah bismillah. Ternyata ketika anak dikasih kepercayaan itu, anak juga berpikir. Ketika diizinkan menikah, ternyata dia kedepannya sudah tidak minta dikirim uang lagi. Dia kerja, dia berpikir gimana mencari uang, menghidupi keluarga, kuliah juga harus selesai, alhamdulillah. Jadi kebetulan saya sendiri di rumah tuh tidak berurutan seperti kebanyakan orang, harus target, harus beres kuliah, kerja, baru nikah. Ternyata kalau kita niatnya anak dan kita niatnya benar, insya Allah juga menjamin gitu, menjamin rezeki. Ya, alhamdulillah. Terus tetap meskipun anak sudah berumah tangga, kita pantau terus, terutama masalah ibadahnya. Jangan sampai melalaikan gitu karena sudah menikah, jadi kita udahlah bebas, udah ini enggak. Jadi tetap hubungan dengan anak meskipun sudah berumah tangga, sudah dewasa, kita harus tetap tanggung jawab. Ya, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan sedikit di pengalaman saya mengasuh dan membesarkan anak laki-laki 4 itu, ya lumayan sih sebenarnya. Dan itu awal saya mulai apa ya, semangat mendidik anak sendiri sampai udah nggak berniat kerja, nggak apa-apa. Ingat ketika itu saya baru punya 2 itu, Apip masih bayi. Itu kan umur AA sama Apip tuh nggak begitu jauh. Si AA usia
2 tahun 9 bulan tuh udah punya adik. Jadi ketika itu si A masih rewel, masih sering rungsing. Waktu itu saya ke rumah Mimi, nih ceritain di rumahnya baru datang rewel si Apip, jadi saya kadang-kadang tuh mama, dikira teh mau gimana, kata mau teh, kamu katanya anak baru 2, ribut baik kadang-kadang teh tuh lihat Mimi, anak 11 nggak pernah mengeluh, nggak pernah apa. Nah dari situ saya tuh berpikir, mau budak akhirnya dikitukan berbis ngadakilak delit. Jadi saya berpikir, oh iya berarti ini anak saya harus mendidik sendiri, harus membesarkan, harus ngasuh. Dan mungkin juga saya memaklumi usia Mimi, mama saat itu sudah sepuh, udah nggak mau direpotkan ngasuh itu seperti dulu. Jadi dari situ memang ada support tersendiri gitu dari orang tua. Jadi kadang mama tuh kalau bicara tuh dampaknya tuh lumayan gitu, membekas jadi bagus lah gitu, tergantung kita menerimanya. Jadi dari situ mulai saya berpikir saya harus fokus ngurus anak. Terus anak-anak juga nih yang teralami sama saya, ternyata sangat butuh kehadiran orang tua di rumah, terutama ibu. Ketika anak pulang sekolah saja contohnya, dia yang dicari ibunya. Banyak yang diceritakan ketika pulang sekolah tuh. Ya emang pasti anak tuh curhat ke ibunya, di sekolah tadi ada apa, kejadian gimana, guru gimana, pelajaran gimana. Saya jadi membayangkan nih kalau anak pulang sekolah banyak yang harus disampaikan, ternyata ibunya nggak ada di rumah. Dia mau cerita ke siapa? Cerita juga nanti sudah basi ceritanya. Jadi dari banyaknya komunikasi dengan anak, jadi kita jadi tahu anak kita tuh seperti apa di sekolah. Sudah sebatas gimana pengetahuannya, gimana pergaulannya, gimana tuh dari komunikasi. Anak sekarang apalagi kita tantangannya dengan gadget. Coba anak kalau sedang main HP itu kita dekati. Da abdi magan bisa palaur budak atau ngomong HP teh naon teh dibuka anak teh. Mendekati bahwa ini asik cinta itu lagi lihat apa. Ternyata kalau dia Safik mah yang sering dilihatnya tuh sejarah, arkeolog. Oh berarti memang pengetahuan yang dilihatnya. Udah kalau udah malam tidur HP-nya simpen. Kita juga khawatir kalau malamnya yang dibuka apa. Jadi memang persaingan pendidikan orang tua sekarang tuh bukan hanya lingkungan yang nyata seperti ini, tapi lingkungan sosial media justru yang lebih berat karena nggak kelihatan segala ayat itu dari HP banyak. Coba orang muka YouTube, muka IG itu asal nanti seberapa persen maruntangnya ada tuh. Orang nanti iya bisa nanti selektif bisa maka mon anak dari kecil ditanami hal-hal terutama masalah keagamaan memang rada berat mayunan ya ayeuna teh. Rupanya mah eta nu tiasa didugikeun kirana nu mungkin dihapunten. Terus mudah-mudahan orang turunan orang jantan turunan yang kurota ayun yang menyejukkan hati, menyejukkan mata. Da orang teh butuh ku barudak teh komo tos sapantan kieu mah. Sanes butuh beneran, butuh ku doa anak. Orang teh butuh ku istighfarna anak, kayak kalau orang tos putus teh yang sering istighfarkeun. Orang nuju pupu sayang aya nu nyolatkeun, hayang aya nu ngadoakeun, hayang aya nu nguruskeun eta pun. Maka kada orang bisa pangkat ulah galak teh ka budak, orang teh butuh ku budak teh. Butuh butuh ku sagalana pang-pangna butuh ku doana. Terus pame orang ngadu salah ulah sungkan, ulah gengsi nuhunkeun maaf. Abdi ge yang sok introspeksi salah mengurus budak baheula teh Allah cidana teh sedekah kirana. Mata sok sasadoe ke barudak teh. Maafkan Umi besi dulu waktu mendidik banyak kurangnya banyak salahnya. Dan kadang-kadang orang teh geriweuh, capek, geuning sok sewot kalau udah ke bisa sabar, ke bisa ini. Karena orang masih gaduh karena waktu banyak berkomunikasi dengan anak, jalin komunikasi yang baik dengan anak.
sekali deh orang aina terus butuh pisan, butuh ku doana barudak. Terus mudah-mudahan sakdiga aya manfaatna. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antaranya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama awwalukum wa awladukum fitnah. Anak sebagai uji coba kayak kita. Apakah kita masuk orang yang lulus atau tidak lulus. Makanya Rasulullah SAW membekali sejak sebelum nikah, Rasul sudah menyuruh untuk memilih calon istri yang baik agamanya. Jadi sudah dipersiapkan. Hanya jadi pranikah ada persiapan untuk mempertimbangkan turunan ke depan. Kemudian terus di Quran setelah nikah pun juga banyak kewajiban-kewajiban yang harus disadari oleh suami atau juga istri. Terus perjalanan rumah tangga, tuntunan-tuntunannya juga luar biasa di Al-Quran. Kalau sebelum nikah disuruh milih calon istri yang baik agamanya, sampai bagi orang tua yang memiliki anak perempuan 3 lalu selamat ya mendidik, artinya selamat keagamaannya, itu bagi orang tuanya nanti sebagai tameng dari siksa neraka. Karena si anak yang perempuan yang baik agamanya nanti ini akan dipilih oleh seorang laki-laki yang kedepannya harapannya turunan baik kembali. Jadi sampai di hadiahan begitu ya orang tua yang mendidik anak perempuannya itu sebelum pernikahan, diperhatikan masalah agamanya, sampai bagi orang tua yang selamat melestarikan agamanya si anak perempuan itu, sampai bagi orang tuanya adalah surga. Rasulullah SAW di hadis menyebut yang siapa yang memiliki 3 orang anak perempuan lalu ia melindungi mereka, mengasihi mereka, memelihara mereka dengan baik, dia pasti masuk surga. Kemudian jadi yang ini adalah anak perempuan yang disebutkan, tidak ada sebutan laki-laki. Barang siapa yang mendapat ujian atau menderita karena mengurus anak-anaknya, kemudian berbuat baik kepada mereka, maka anak-anaknya akan menjadi penghalang baginya dari siksa neraka. Jadi mendidik anak secapek bagaimanapun pahalanya sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan dihindarkan siksa neraka. Terutama perempuan yang disebut-sebut di hadis Nabi, karena si perempuan ini nanti akan dicalonkan menjadi tempat bercocok tanam yang subur gitu ya. Istilahnya di Al-Quran tuh nisa'ukum harsul lakum. Jadi memang dipersiapkan biar subur dengan kebaikan, maksudnya diibaratkan sawah indah sekali di Al-Quran. Tentu sawah kalau tidak dirawat ya tidak akan menumbuhkan tanaman-tanaman yang baik ya. Maka butuh perawatannya adalah keagamaan, kesalehan. Terus setelah menikah, kemudian sampai tujuan pernikahan itu oleh Allah disebut litaskunu ilaiha, agar si suami itu jadi senang ya kepada istrinya. Jadi dia rem atas kesenangan pada yang lain gitu. Jadi dibatasi senang di keluarganya, istrinya. Terus setelah hamil, kemudian tuntunannya pasti yang hamil pertama Hawa, istrinya Adam. Maka di Al-Quran juga ada tuntunannya tentang kehamilan. Ada doanya diantaranya di Al-Quran surat Al-A'raf.
lain ataitana sholihan lanakunanna syakirin. Nabi Adam dengan Hawa berdoa kedua-duanya ingin kesolehan anaknya lagi, supaya bisa bersyukur beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maryam juga orang-orang soleh ketika masa hamil itu sudah banyak rencana ke depan. Ibunya Maryam, Hannah, keluarga Imran. Yang paling bagus di Al-Quran juga contoh itu keluarga Imran itu. Dari orang soleh, kemudian nanti anaknya terakhirnya di Nabi, coba nikah itu. Yang nanti akhirnya itu Nabi Isa itu puncak dari kesolehan dari keluarga Imran itu. Jadi meningkat kesolehannya. Jadi yang disebut sukses sebetulnya kalau meningkat kesolehan, meningkat kesolehan di rumah tangga, meningkat kebaikan lah, baik di urusan apa saja, mau di urusan bisnis, mau di urusan profesi yang lain, pokoknya kesolehannya bertambah baik, atau ada pendidikan, sukses namanya. Kalau bapaknya sarjana, anaknya kemudian tidak lulus SMA, gagal tuh, pendidikan gagal tuh. Yang baik adalah kayak orang tua kita yang bagus-bagus. Nenek tidak tamat, malah mungkin tidak sekolah SD. Nenek tidak sekolah SD, bapak tamat SD, anaknya tamat SMA, terus naik gitunya. Yang dibalik, orang tua sarjana, anaknya tamat SMP aja, misalnya. Jadi yang disebut sukses begitu. Jadi kesuksesan itu bukan di materi saja, tapi di kesolehan. Kesolehan di apa saja nanti silakan aja kesolehan di apa saja. Wallahu a'lam. Pokoknya soleh aja. Bisnis soleh bagus. Kemudian jadi guru soleh bagus. Jadi pejabat soleh bagus. Kesolehan pokoknya. Kesolehan. Sebab materi bukan ukuran, tapi jadi ukuran kesolehan. Abu Dzar radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaya, tapi ketika mau meninggalnya tidak punya kain kafan, coba. Tidak punya kain kafan, ya. Gitu ya. Jadi artinya bukan materi, bukan tidak penting, tapi bukan ukuran. Ternyata di Quran itu, ini juga mungkin kita salah ukuran terus. Di Quran itu orang kalau dapat materi itu sampai pada liap luar nih untuk mengujiku. Nabi Sulaiman tuh kurang kaya apa? Semuanya ada. Sampai Nabi Sulaiman bisa naik angin, mau kemana pergi naik angin. Tapi kata Nabi Sulaiman apa? Ada min fadli liap luar nih, ashkur afur. Ini karunia dari Tuhanku untuk menguji saya. Jadi kalau orang dikasih materi, yang sifat materi kedudukan, itu sedang pada ujian itu. Ada di ujian. Yang lulus nanti dengan pemberian itu ayyuhum ahsanu amala. Itu di Quran diulang-ulang oleh Allah tuh. Ujian apa saja, ujian harta, ujian keluarga, itu ujungnya itu Allah itu di Al-Kahfi, di Al-Mulk. Di Al-Mulk ayyukum ahsanu amala. Di Al-Kahfi ayyuhum ahsanu amala. Amal-amal aja. Ya ini dipertaruhkan ya. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diuji dengan materi, dengan anak, dengan apapun. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dibimbing untuk ayyuhum ahsanu amala, berperilaku yang lebih baik. Mudah-mudahan. Sebab bagi kita adalah amal sebagai satu-satunya yang bisa menentukan nasib kita ya. Ya kalau amal khairan ya, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Khairan dengan syarran. Dan tadi anak ingin menjadi saleh ya ada tahap-tahapnya. Sampai Nabi itu tahap pertama anak menjadi saleh itu diberi identitas yang bagus, dinamai yang bagus, beri nama yang bagus, artinya di identitas yang bagus. Jadi seharian dipanggilnya enak, dari panggilan saja enak bahasanya itu. Nah panggilan dalam nama itu bagi kita adalah doa. Maka kalau panggilan jelek, ya maka nanti
anak pasti jelek ini perilakunya, gitu ya. Jadi yang pertama bahasa ya, kalau di penelitian psikologi itu adalah bahasa. Nabi titip bahasa dalam nama anak itu yang bagus, karena sehari-harinya dipanggil nama itu dipanggil sampai hari kiamat, kata Nabi. Nanti nama yang kita pakai sekarang akan dijadikan nama panggilan di hari kiamat. Identitas yang pertama dinikahi. Maka ini ada kemudian identitas yang baik, bahasa yang baik sebagai ini. Kemudian yang kedua, sebagaimana kita merawat fisik anak, anak juga ada di Quran itu ada perkembangan kejiwaannya, psikologis istilahnya. Kalau anak-anak biasanya bermain, anak-anak sudah berjalan, ini mulai bermain tuh. Nah maka nanti permainan ini adalah permainan yang mendidik gitu ya. Maka di zaman Rasulullah SAW anak perempuan dibolehkan main boneka. Karena apa? Nanti biar ngasuh adiknya. Jadi di permainan juga itu ada pendidikan di zaman Rasulullah SAW. Belum lagi yang ngasuhnya. Nabi itu kalau ngasuh itu sambil berkata-kata baik kepada yang diasuhnya itu. Misalnya Fatimah itu dijuluki oleh Nabi SAW Ummu Abiha. Fatimah dijuluki Ummu Abiha, ibu yang merawat ayahnya. Padahal masih anak-anak itu. Maka nanti Fatimah ketika besar itu merawat Nabi SAW. Kata-kata yang dijadikan apa ya ketika Nabi gelar baik gitu ya. Ketika nanti dewasanya Fatimah ini sangat merawat Rasulullah SAW. Ummu Abiha. Rasulullah SAW ketika mengasuh Hasan Husain ya. Mengasuh Hasan Husain. Itu Rasulullah SAW juga memberi kata-kata yang baik ya, yang dikandung. Jadi ketika ngasuh juga nanti anak-anak itu kata Rasulullah nih ketika ngasuh misalnya, ya Allah, aku mencintai mereka. Jadi ya bahasa-bahasa kasih sayang ke anak-anak itu. Maka anak yang sering mendengar kata begitu nanti ya sayang nanti ke ayahnya. Maka dia doa itu Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka ditutup dengan kata-kata begini ini. Jika anak dibesarkan dengan celaan, maka nanti ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jadi nak benar misalnya ada anak bertengkar, lawan. Mungkin itu jebulun kayak itu teh. Jebulun kayak kadang-kadang gitu orang tuanya itu. Nak benar itu. Jadi anak kalau dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan hinaan, ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jadi nanti barangkali para cocokan, udah kasih dia anu atau berupa makanan, bagi dia. Jadi, belajar toleransi anak-anak. Kan kadang-kadang anak itu kalau lagi dengan anak-anak itu biasanya ada aja yang direbut itu. Maka dibagi aja nanti, ya. Maka dia akan belajar nanti untuk menahan diri ketika besar. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jadi anak-anak kalau ini tadi bahasa nyomnya harus dikasih juga ada reward istilahnya, ada pujian di samping punishment juga ada sanksi ya. Tapi sanksinya kalau untuk anak-anak jangan terlalu berat. Walaupun tadi positif, sanksinya jangan terlalu berat dulu. Kemudian disuruh ngaji 2 juz, awas nanti itu. Nanti bisa ini. Jadi sanksi walaupun positif itu juga harus sesuai dengan kemampuannya. Itu diteliti di pesantren. Jadi pesantren begini, akhirnya yang positif yang salah juga bisa salah.
Anak misalnya yang terlambat ke masjid, sanksinya disuruh mengarang, insya bahasa pesantrennya insya, mengarang. Akhirnya begini, ketika ada anak yang mengerjakan PR padahal itu bukan apa, bukan sanksi. Itu yang lain bilang kamu terlambat ya, lalu begitu. Disamikan tuh. Jadi sekali lagi di pesantren sampai diteliti itu sanksi yang baik, tapi di luar kemampuan, di luar ini itu bisa jelek juga. Ya, makanya tetap dengan kemampuannya, diperhatikan betul segala sesuatunya. Nanti anaknya ini disanksi ngaji cuma 1 juz. Suatu waktu ada anak yang ngaji 1 juz, itu nanti ada yang kesimpulan kamu disanksi ya, mesti gitu. Padahal sedang tidak itu misalnya gitu. Jadi ada minus plusnya juga, sanksi dengan yang positif ya. Kalau tidak tepat penggunaannya. Anak yang dibesarkan dengan pujian tadi, ia akan belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan, ia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyayangi dirinya. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Jadi akhirnya kata-kata ini ya gimana kita mendidik anak gitu. Makanya Rasulullah SAW secara tidak langsung mendidik keluarganya termasuk cucunya itu. Kan kalau anak-anak itu belum bisa disuruh dibawa langsung dipraktek kalau Nabi itu. Maka cucunya sering dibawa ke masjid Nabi itu, Hasan Husain. Nah, sesuai dengan Al-Quran, yang namanya anak-anak itu punya perkembangan kejiwaan bermain. Nabi ketika khutbah itu biasa Hasan Husain itu bermain. Nabi turun sampai di mimbar itu. Gitu. Jadi bukan dihentikan itu Nabi itu hanya di ini aja Nabi, sini. Gitu. Malah Nabi kalau sholat itu sering dijadikan kuda-kudaan oleh cucunya itu, naik gitu di masjid itu, naik ke Nabi itu. Nabi pernah sampai lama sujudnya gara-gara ada cucunya naik ke Nabi itu. Dikira oleh sahabat, Nabi dikira sudah gimana, dikira meninggal lah bahasa gitu. Kan lama-lamanya itu. Ditanya, Nabi kenapa tadi sujudnya lama? Saya memberi hak kepada cucu saya. Dikasih hak ketika sholat. Jadi maksudnya kalau di suatu perkumpulan kita bawa anak-anak dan anak-anak bermain, biasa mau wataknya bermain. Hanya kita jangan ikut anak-anak, kitanya itu. Gitu. Jadi kita jangan ikut anak-anak. Justru anak-anak harus ikut kita. Yang banyak itu sekarang itu adalah orang tua ikut anak-anak. Ditanya di alun-alun, ibu kunaon antara ke pengajian tadi, masuk murang kali, di alun-alun. Eta sepuh ngiring budak atau budak nggak sepuh juga. Memang kita boleh kapan-kapan dengan anak-anak, tapi entong kamadinaan teh kata terserang gitu. Jangan sampai kita kalah ke anak-anak, diatur anak maksudnya. Karena kalau sudah menjurus kepada hal-hal yang tidak baik. Penutup, saya pernah menegur seorang tokoh ya. Seorang tokoh. Ini tokoh yang salah. Seorang tokoh tidak pantas mengajarkan hajatannya. Ada tokoh di masyarakat, ternyata di hajatannya mengundang nanggap organ tunggal. Itu kan tidak cocok dengan perlakuan si tokoh itu. Saya bertanya, kunaon nanggap organ tunggal? Itu murang kali cenah nuhunkeun. Coba kita lihat perjawaban ini. Iya sepuh hoyong nuturkan murang kali atau murang kali anu kada diluruskeun. Yang begini ini yang banyak sekarang itu. Orang tua ikut anak-anak gitu ya, alhamdulillah. Bukan anak-anak harus ikut orang tua. Kalau contoh Nabi itu Rasulullah SAW ketika membawa cucunya Hasan Husain, itu karena Hasan Husain biar ikut sholat jamaah gitu. Biar ikut orang tua itu mentalnya sudah di ini. Kalau kita enggak kan yang banyak itu. Kita yang ikut alun-alun dengan anak-anak tuh lama sekali waktunya gitu. Alhamdulillah. Bukan tidak boleh, tapi kalau sudah larut pada dunia main, kitanya nanti
istilahnya waktu kecilnya tidak pernah bahagia ya. Nauzubillah. Karena kadang-kadang tuh ucapan-ucapannya sangat menusuk kita itu. Kadang-kadang itu. Kunaon eta geus menuju halana waktu masa kecilnya kurang bahagia. Jantan ayeuna dibahagiakeun. Entong tah mah gitu ya. Nauzubillah ya. Jadi tetap anak-anak harus ikut dunia orang tua yang baik-baik. Jangan orang tua ikut dunia anak-anak yang kemudian menjadikan jelek. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi pahala yang besar dengan mendidik anak ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nanti kelak anak-anak mudah-mudahan juga rombongan. Ada 4 ayat Quran di antara di surat Ar-Ra'd itu. Ada rombongan sekeluarga sama-sama masuk surga semuanya itu. Anak-anaknya, orang tuanya, semuanya rombongan itu. Ternyata satu hanya sarana, waman sholaha min abaihim, waman sholaha, sama-sama solehnya. Sama-sama solehnya. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniai turunan-turunan yang soleh. Mudah-mudahan nanti ke akhiratnya mudah-mudahan rombongan, amin ya rabbal alamin. Subhanallahi bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa fikna ila ma huwa khair. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbi ij'alna muqimis shalah min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Subhanallahi bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.